Ada di kawasan pengungsian di Balai Desa. Bayu, selamat pagi. Bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apakah kebutuhan para pengungsi sudah tercukupi? Bayu? Ya, selamat pagi Yan dan juga saudara. Saya memang sedang berada di salah satu titik lokasi pengungsian, yakni di posko. Ya, selamat pagi Yan. Selamat pagi Yan dan juga saudara. Dapat saya sampaikan saat ini memang saya tengah berada di kompleks posko pengungsian atau posko siaga bencana yang ada di kompleks Balai Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Untuk kondisi pengungsi sendiri saat ini kalau di siang hari para pengungsi, para warga meninggalkan sementara tempat pengungsian untuk kembali ke rumah untuk sekedar melihat rumah mereka, untuk sekedar memberi pakan ternak mereka yang ada di rumah ataupun merawat tanaman, atau sebenarnya mereka juga ada yang mengecek untuk melihat langsung proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kejadian longsor. Dan untuk posko pengungsian sendiri saat ini terdiri di dua titik, yakni di Balai Desa Cibenying yang menampung sekitar 50 warga yang terdiri dari 31 orang dewasa, 6 anak-anak dan 3 balita. Dan di MTS di Desa Cibenying, di gedung MTS di Desa Cibenying itu ada 62 orang warga, 42-nya dewasa, lansianya 7 orang dan anak-anaknya 11 orang. Untuk kondisi mereka saat ini terbilang cukup baik, karena saya berapa saat yang lalu sempat bertemu dengan sejumlah pengungsi yang ada di posko pengungsian ini, dan mereka mengatakan bahwa semua kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan untuk alas tidur pun mereka tergolong cukup nyaman, untuk permakanan juga tercukupi, dan juga bantuan-bantuan lain seperti MCK dan sebagainya mereka cukup tercukupi. Dan untuk kesehatan pun mereka juga mengeluh jika ada yang sakit. Posko kesehatan yang ada di kompleks posko pengungsian di Balai Desa ini juga siap melayani mereka untuk memeriksakan kesehatan mereka. Begitu, Ian. Bayu, tadi Rahma Piliang yang berada di kawasan longsornya ataupun kawasan longsoran begitu menyebutkan bahwa jarak steril begitu sekitar 2 kilometer dan warga diimbau untuk mengungsi di jarak yang memang rawan tersebut. Apakah dari pantauan Anda seluruh warga dari jarak 2 kilometer ini seluruhnya ke pengungsian atau justru ada yang bertahan di rumah mereka? Ya, Ian, kalau saya lihat memang tadi saya sempat ke kompleks lokasi longsoran, dan memang rumah-rumah yang berada di sekitar longsoran, rumah-rumah yang saat ini masih utuh memang sudah kosong. Semuanya sudah kosong. Banyak di antara mereka yang meninggalkan rumah pergi ke pengungsian ataupun mengungsi di tempat-tempat kerabat yang memang jaraknya tidak terlalu dekat dan dinilai aman dari lokasi longsoran. Mereka sama sekali tidak berani untuk menempati rumah mereka saat ini, karena mereka bilang juga masih trauma dan masih khawatir. Mereka masih teringat suara-suara gemuruh pada saat longsoran terjadi, dan mereka juga merasa takut ya jika harus tinggal di rumah mereka saat ini. Begitu ya. Udah. Oke, Bayu, tadi Anda sebutkan bahwa seluruh kebutuhan dari para pengungsi ini sudah disalurkan begitu, baik logistik maupun kebutuhan air bersih. Apakah ada pemantauan begitu dari baik pihak desa maupun pihak dari pemerintah kabupaten di sana untuk melihat bagaimana kondisi para pengungsi? Ya, Ian, kalau memang di posko pengungsian, dua tempat yang di posko pengungsian ini di Balai Desa dan juga MTS, memang selalu ada petugas yang memonitoring para pengungsi di sini. Mereka ada pihak kepolisian, ada pihak dari desa, pemerintah, BNPB dan juga sebagainya yang di sini yang berada di posko memang selalu bersama dengan para pengungsi, memastikan semua kebutuhan yang ada, dan juga penyaluran bantuan juga ada di posko siaga bencana yang ada di Balai Desa Cibenying ini. Semua yang memerlukan bantuan tinggal
datang ke balai desa, tinggal menyetorkan data yang ada dan bantuan akan segera diserahkan. Begitu ya. Metode pencariannya Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Bayu Nur Sasongko atas laporan langsungnya dari pengungsian di Balai Desa, di mana Bayu ini melaporkan di sini ada puluhan warga yang mengungsi. Memang tadi warga telah mengosongkan rumah mereka di jarak 2 km di sekitar kawasan longsoran untuk mengungsi di 2 titik, baik di Balai Desa maupun di MTS Cibenying. Terima kasih sekali lagi Bayu Nur Sasongko, jurnalis Kompas TV atas laporan langsungnya dari Cilacap.